Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita jalani sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam renungan, kita persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 20 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasih-Mu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkah-Mu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dikalau angin ribut, dan para kekasih-Mu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatan-Mu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak,
sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengikuti teladan yang baik. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita kali ini berisi nubuat kepada dua raja Yehuda, yaitu Yoyakim dan Konya. Kepada Yoyakim disampaikan teguran Tuhan karena ia memerintah secara lalim, hanya mencari untung sendiri, bahkan tega memeras dan menumpahkan darah orang lain. Karena itu tidak akan ada orang yang meratapi kematiannya. Sidang jemaat Tuhan, kepada Konya juga disampaikan mengenai kesusahan yang akan ia alami, yaitu ia akan dibuang ke Babel dan tidak akan ada lagi keturunannya yang menjadi raja Yehuda. Yoyakim dan Konya adalah anak dan cucu dari Raja Yosia, di mana Raja Yosia adalah raja yang baik, raja yang bijaksana, yang menuruti segala perintah daripada Tuhan Allah, yang mengerti akan penderitaan rakyatnya dan mengerti akan segala kebutuhan daripada rakyatnya. Yoyakim menjadi raja menggantikan saudaranya Yoahas yang ditawan Firaun Neko ke Mesir. Raja Yosia merupakan raja yang melakukan keadilan dan kebenaran. Yosia juga melakukan pembaruan iman dan hidup keagamannya di Yehuda dan berbalik untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak pernah ada, baik sebelum dan sesudahnya, seorang raja Yehuda yang sepenuhnya mengasihi Tuhan seperti Yosia, nenek atau nenek moyang mereka. Segala kebaikan dan kebenaran yang dilakukan Yosia bisa saja diteruskan dan diikuti oleh anak cucunya. Yoyakim dan Konya bisa saja memilih untuk menjadi raja yang baik seperti Yosia, kakeknya. Namun sebaliknya, mereka memilih untuk mengabaikan teladan Yosia yang begitu baik. Mereka memerintah menurut pandangan dan kehendak mereka sendiri, kemauan mereka sendiri, dan kesenangan mereka sendiri. Itu semua membuat mereka jatuh ke dalam kejahatan dan penderitaan yang mereka buat sendiri. Saudara terkasih, kata pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi dalam hidup beriman sering kita jumpai hal yang tidak demikian, yang bertolak belakang dengan pepatah tersebut. Memiliki orang tua yang baik dan berhasil tidak menjamin anak-anaknya akan demikian berhasil juga. Kalau orang tuanya itu baik, tidak menjamin anak-anaknya juga akan baik. Kalau orang tuanya adalah bijaksana, tidak menjamin anak-anaknya juga bijaksana. Sidang jemaat Tuhan, begitu pula sebaliknya, memiliki orang tua yang alim dan gagal tidak berarti anak-anaknya akan demikian juga. Kalau orang tuanya jahat, tidak akan menjamin juga anaknya akan jahat. Sidang jemaat Tuhan, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dalam kehidupan ini ada banyak sekali teladan baik yang bisa kita lihat dan pelajari dan ikuti demi menjadi orang baik, entah dari orang lain, entah dari orang tua, sahabat, pimpinan, bahkan anak-anak. Sidang jemaat Tuhan, pilihlah teladan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya di sini, sidang jemaat Tuhan, lingkungan kita, sekeliling kita ikut juga mempengaruhi etikat kita, moral kita, iman kita. Sidang jemaat Tuhan, kalau pergaulan kita di lingkungan yang baik, kita akan mencari baik. Sidang jemaat Tuhan, kalau pergaulan kita di lingkungan yang jahat, otomatis kita akan terpengaruhi pikiran dan tingkah laku kita yang jahat. Seperti cucu-cucu daripada Yosia, Raja Yosia, mereka itu
dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Mereka tidak mau mengikuti teladan daripada kakeknya, itu Raja Yosia. Yoyakim dan Konya adalah raja yang jahat, yang selalu mengikuti keinginan daging mereka, keinginan mereka sendiri. Mereka melakukan sesuka hati mereka kalau mereka merasa itu adalah menyenangkan hati mereka, dan bertentangan sekali dengan Raja Yosia kelakuan mereka. Sidang jemaat Tuhan, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang orang tua sudah mendidik anaknya dengan baik, tetapi anak mendapat pengaruh yang jahat di luar sana, di lingkungan yang lain. Terkadang kita mengarahkan anak-anak kita agar lebih baik, memiliki etika yang baik, memiliki sopan santun, kan tetapi pergaulan juga di luar sana mempengaruhi itu semua. Mari sidang jemaat Tuhan memandang kepada Tuhan Allah, memandang kepada Kristus. Doakan anak-anak kita agar sejalan dengan Tuhan, agar mereka selalu memandang Tuhan. Kita doakan semuanya agar Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan anak-anak kita, pekerjaan kita, gereja kita, agar kita selalu memilih yang terbaik untuk semuanya dan menjadi teladan yang baik untuk orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami menjadi teladan yang baik. Kami mau Tuhan menjadi teladan yang baik tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah anak-anak kami, lingkungan kami, pekerjaan kami, dan juga terlebih di hadapan Tuhan, gereja kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiamu di sepanjang hidup.